Mazmur 118 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu yang siap terima firman Tuhan, boleh tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan malam ini. Haleluya. Mazmur 118 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tuhan di pihakku. Katakan, Tuhan di pihak saya. Aku tidak akan takut. Jadi kalau Tuhan tidak di pihak saudara, saya percaya Bapak Ibu akan hidup dalam ketakutan. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Dari ayat di atas, kita lihat bahwa pemazmur berkata bahwa dia sangat terus berharap bahwa Tuhan ada di pihaknya. Ini sebuah kesadaran yang normal, Bapak Ibu ya. Karena ketika kita hidup di dunia ada begitu banyak ketakutan. Ada begitu banyak hal yang membuat Bapak Ibu dan saya takut untuk melangkah ke depan. Ya, tapi pemazmur berkata, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Banyak orang saat ini dilanda ketakutan luar biasa. Ketika kita melewati masa-masa endemi, ya, orang masih saja ketakutan dengan apa yang terjadi di masa-masa pandemi. Saya percaya butuh waktu ya. Trauma-trauma yang terjadi di masa-masa pandemi membuat orang takut. Sehingga itu akhirnya efeknya efek domino, Bapak. Efek domino ini adalah efeknya lari kepada ekonomi yang tidak menentu, ya, sehingga membuat manusia ketakutan. Bukan cuma 1-2 orang, tapi bangsa-bangsa ketakutan. Bahkan terjadi kegoncangan, krisis ekonomi yang sekarang sedang terjadi, bahkan akan terjadi, membuat orang takut. Ada banyak orang tidak bisa dapat memprediksi. Kalaupun prediksi, belum tentu itu bisa sesuai. Tapi Alkitab katakan bahwa keadaan dunia yang akan datang hari esok tidak akan pernah menjadi baik. Sehingga itu membuat orang semakin takut. Takut tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Takut karena kena PHK. Dan ketika saudara dan saya takut, Anda tidak berdiri bersama dengan Tuhan. Ketika kita takut, kita sedang berdiri bersama dengan musuhnya Tuhan, yaitu setan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Orang yang takut itu berdiri bersama dengan setan. Ingat, ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi memberikan kepada kita roh keberanian, kasih, dan ketertiban. Dan ketakutan itu benar-benar menjadi senjata ampuh yang dipakai oleh iblis untuk melemahkan, bahkan untuk menghancurkan hidup manusia. Dalam kitab Lukas berkata begini, orang akan takut sampai mati. Mati karena ketakutan. Jadi bukan mati karena kanker, bukan mati karena COVID-19, bukan mati karena virus, tapi mati karena ketakutan. Jadi ketika saudara dan saya takut, maka Anda ada, tadi saya katakan, berdiri bersama dengan setan. Orang mati, tapi satu waktu ketika Yesus datang, dia bisa bangkit. Tapi yang kematian di sini adalah kematian kekal. Dia akan dihukum. Karena orang takut itu, dia dipakai setan, saudara. Karena itu ketika Anda takut, Anda dipakai setan untuk melemahkan, untuk menghancurkan orang lain, menghancurkan keluargamu. Dan ketakutan itu menjadi celah terbuka yang dimanfaatkan oleh setan. Sebab iblis itu mengerti benar bila seorang dilanda ketakutan. Setan itu ngerti benar, saudara. Bila seorang dilanda ketakutan yang luar biasa, maka semakin kecillah kekuatan orang itu. Semakin dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Saudara perhatikan, kalau orang ketakutan, dia panik. Kalau orang ketakutan, ambil keputusan yang salah. Kalau orang ketakutan, dia akan bertindak yang salah. Ada banyak orang yang menyakiti orang lain, bahkan ada yang membunuh orang lain karena ketakutan. Sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena itu ingat Bapak Ibu, ketakutan itu menjadi celah. Saya ulangi lagi, menjadi celah terbuka yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menyerang saudara dan saya. Suatu ketika Yosafat mendapat kabar bahwa laskar yang besar dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang
menyerang Yosafat. Dia mendapat kabar dari pengintai dalam 2 Tawari pasal 20 ayat yang kedua. Yosafat mendapat kabar dari para pengintainya bahwa ada suatu laskar yang besar yang datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu di En-Gedi. Wow, Yosafat tiba-tiba mendapat kabar bahwa ada laskar, ada pasukan yang besar yang ingin datang menyerang Yosafat. Yosafat ini kerajaan Yehuda itu kerajaan selatan, saudara. Ya, kerajaan Yehuda itu kerajaan selatan, kerajaan utara itu 10 suku di atas ya. Kerajaan selatan itu Yehuda dengan suku Benjamin. Sedangkan kerajaan selatan di atas itu mereka tercerai-berai. Ya, tercerai-berai dan mereka kawin campur, dan belakangan ini sudah 20-30 tahun ini mereka mulai kembali Aliyah itu kembali pulang ke Israel. Tapi itu saya tidak jelaskan itu hari ini. Saya tidak jelaskan itu hari ini. Yosafat mendapat kabar bahwa ada laskar besar, sehingga akhirnya membuat Yosafat takut. Bani Moab dan Bani Amon, dikatakan mereka datang untuk berperang melawan Yehuda bersama-sama dengan pasukan orang Meunim. Yeah. Yosafat yang saat itu sebagai pemimpin bangsa Yehuda, suku Yehuda, menjadi sangat takut. Yosafat takut karena yang datang itu bala tentara yang sangat besar. Dan Yosafat, dia mengukur kekuatan sebagai seorang raja, dia tahu kekuatannya. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa berhadapan dengan mereka. Dia takut pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu takut, baca Amsal 29 ayat yang kelima. Amsal 29 ayat yang, maksud saya ayat 25, bukan ayat yang kelima. Amsal 29 ayat 25 berkata begini. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Haleluya. Saya ingat ketika terjadi kerusuhan waktu terjadi di Ambon. Ya. Tetangga kami itu setiap kali dengar tiang listrik dipukuli, selalu ketakutan. Ketika dia ketakutan, mohon maaf, dia selalu kencing celana. Setiap kali dia dengar, biasanya itu kalau misalnya ada yang salah satu serang yang satu, selalu bunyi tiang listrik. Jadi bayangkan satu kota itu bisa bunyi tiang listrik. Dan semua orang tahu ketika tiang listrik berbunyi itu tanda bahwa daerahnya, tempat dia tinggal, sedang diserang. Dan itu membuat dia ketakutan. Dia bukan cuma ketakutan, tapi efeknya dia bisa kencing celana setiap dia ketakutan. Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ketika Bapak Ibu ada dalam situasi yang genting, situasi yang belum lihat harapan, situasi yang belum lihat kenyataan, jangan takut. Jangan takut juga kepada perkataan orang yang mengancam saudara ketika Anda hidup benar. Jangan takut juga kepada orang yang ingin menjahati kita. Ingat bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran dan mata kita tertuju kepada Tuhan, seperti Yosafat, dia lihat laskar yang besar, laskar Edom dan laskar Moab dibantu oleh orang-orang pasukan Meunim. Ya, ini tentara-tentara yang ganas. Dia ketakutan. Dia ketakutan. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, ayat ini berkata begini, tetapi, kata tetapi artinya meniadakan takut yang tadi. Tetapi siapa percaya, sorry, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu dan saya percaya, saat kita percaya kepada Tuhan, kita berdiri di posisi Tuhan, saudara.
Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ketika kita takut, tadi saya katakan berulang-ulang, bahwa kita bagian daripada timnya setan. Di Alkitab berkata mendatangkan jerat. Tapi ketika kita believe, ketika kita percaya, maka akan ada perlindungan. Perlindungan itu bukan cuma dilindungi, tapi ada supply-nya Tuhan bagi kita. Dan ketakutan bisa melanda siapa saja. Bisa melanda pemimpin negara, bisa melanda karyawan, bisa melanda pegawai paling rendahan, bisa melanda rohaniawan, bisa melanda pendeta, bisa melanda pastor, bisa melanda para pekerja-pekerja di gereja. Ketakutan bisa juga datang melanda orang kaya, melanda orang miskin, melanda orang yang tua, muda, anak kecil tanpa kecuali. Ketakutan datang melanda siapa saja. 2 Tawari pasal 20 ayat yang ketiga. Dalam situasi ketakutan itulah, maka kita lihat sebuah keputusan yang diambil oleh Yosafat. Yosafat menjadi takut. Lalu, wow. Ketika Anda takut, Anda jangan berhenti di titik, tapi itu jadi tanda koma di situ. Yosafat menjadi takut, koma, lalu mengambil keputusan. Jadi ketika saudara dan saya dalam ketakutan karena bisnis, hal keuangan, karena keluarga, maka jangan titik. Kalau orang titik, berarti hands up. Orang titik itu menyerah, tidak mau coba lagi. Banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang berhenti di tengah jalan dan gagal, banyak orang yang mundur jauh dan tidak mau kembali lagi untuk melihat jalan keluar. Karena dia titik. Tapi kalau dia koma, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan, titik di situ. Amin. Ketika Bapak Ibu mencari Tuhan, maka itu jaminan, itu pengharapan yang tidak akan pernah saudara dikecewakan. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Titik. Kemudian dikatakan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Wow. Di tengah-tengah diserang oleh tentara yang besar, lihat keputusan yang diambil oleh Yosafat. Dia tidak katakan, ayo buat senjata lebih banyak, ayo latih prajurit, latih rakyat yang belum bisa berperang, belum jadi prajurit, jadikan prajurit. No. Dia datang mencari Tuhan. Ketika ketakutan melanda di luar dari kemampuanmu, ingat, Tuhan ada di pihak kita. Cari dia. Ambil keputusan untuk mencari dia. Mungkin Anda berkata, saya lama udah nggak berdoa. Mulailah berdoa. Saya lama sudah tidak baca Alkitab. Mulailah baca Alkitab. Saya lama tidak pernah ikut ibadah. Mulailah ikut ibadah. Saya lama tidak lagi merenungkan firman. Mulailah merenungkan firman. Saya lama tidak lagi ikut doa puasa. Mulailah doa puasa. Saya lama tidak pernah memberi ketika saya datang di ibadah. Mulailah latih diri untuk mulai memberi. Alkitab katakan, mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Apa yang terjadi, saudara? Dengan Yosafat, mungkin mewakili keadaan kita saat ini. Ada musuh-musuh yang sedang menyerbu area kehidupan kita. Dan Anda berkata, banyak sekali. Seperti laskar yang besar yang datang menyerang kita. Saudara, jangan menyerah dan jangan takut. Kita bisa belajar dari sikap dan tindakan Yosafat saat ketakutan melanda. Apa yang dia lakukan? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh bangsanya untuk berpuasa. Nanti tanggal 1 kita akan puasa. Sampai tanggal 10. Saya dorong seluruh jemaat. Ajak keluarga saudara untuk berpuasa. 2024 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, ingat Tuhan Yesus mati itu tahun 33. 2033 itu kita sedang merayakan 2000 tahun, saudara. Kita merayakan 2000 tahun. Nggak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya. Nggak ada yang tahu sama sekali. Kapan Tuhan Yesus datang, nggak ada yang tahu. Tapi bagian kita adalah, selama kita hidup di dunia,
Karena dunia ini sudah tercemar karena kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, sehingga tercemar dengan sifat-sifat dosa, sehingga akhirnya membuat saudara dan saya juga dalam menghadapi persoalan, dalam memutuskan sesuatu, banyak kali kita dilanda oleh ketakutan. Nah, kita belajar dari sikap dan tindakan Yosafat. Karena saat ketakutan melanda, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh bangsanya untuk berpuasa. Salah satu teman saya gembala, dia menceritakan bagaimana ada salah satu pekerjaannya, seorang bisnisman. Dia mengalami masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi. 3 bulan pertama dia stres. Tahun 2020 dia stres. Dia telepon gembalanya dan gembala katakan doa. Dia katakan, pastor, hanya doa. Dia bilang, kalau saya bilang kamu keluarkan uang kan kamu mikir juga. Doa. Apalagi pastor, doa dan puasa. Terus gembalanya tanya, kenapa? Dia katakan begini, seluruh proyek-proyekku berhenti semua. Orang yang tadinya mau panjar untuk DP, tarik DP-nya semua. Sehingga sekarang ini, semua proyek saya tidak ada satu pun yang datang. Tapi hari ini, saya mau dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Pak Gembala kepada saya. Saya mau ambil waktu doa dan berpuasa. Itu kan pandemi mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan. Dia mulai latih diri doa dan puasa. Masuk Juli, Agustus, mulai masuk September. Dia mulai lihat di tengah-tengah pandemi itu, Tuhan mulai buka dia saluran-saluran pekerjaan yang baru kepada dia. Dia heran. Di tengah-tengah situasi ini, orang lain nggak bisa kerja, orang lagi harus kerja dari rumah. Tapi dia dikasih kerjaan dengan omset yang kalau dia katakan luar biasa. Bukan cuma satu. Tuhan kasih dia 2 sumber di tahun 2020. Dia telepon gembalanya, dia bilang, Pak Gembala, saya latih puasa 6 bulan. Dan setelah itu Tuhan kasih saya berkat dalam pekerjaan. Gembalanya katakan, jangan kamu lihat berkat jasmaninya, tapi lihat apakah rohanimu tumbuh atau tidak. Dan dia katakan begini secara rohani, saya tahu bahwa berkat yang Tuhan percayakan kepada saya bukan punya saya. So kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Karena ketika pandemi datang, orang tarik DP dari saya, semua usaha saya ditutup dan saya pikir saya bangkrut. Kalau hari ini saya masih diberkati, itu semata-mata karena Tuhan. Wow. Dalam ketakutan ini, Yosafat datang ke alamat yang tepat. Yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Untuk memohon pertolongan. Dan menyerahkan semua permasalahannya kepada Tuhan. Coba lihat Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Bukan cuma serahkan tanganmu. Bukan cuma serahkan tangan, saudara. Tapi hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat ini, kalau Bapak Ibu serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, apa yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan akan aman selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu serahkan hidup Bapak Ibu ke dalam tangan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sangat bisa dipercaya. Dia tahu menjaga kita, dia tahu menolong kita. Coba tetap tunjukkan Mazmur 37 ayat yang kelima tadi. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Lihat, ada 3 urutan. Pertama, serahkan hidup dulu pada Tuhan. Kedua, percaya kepadanya. Baru kita lihat tindakan Tuhan, ia akan bertindak. Kalau kita nggak serahkan hidup kepada Tuhan, kalau kita nggak percaya kepadanya, kita nggak akan lihat hasilnya. Banyak orang mau Tuhan bertindak, tapi dia tidak serahkan hidupnya. Dia juga tidak percaya kepada Tuhan. Yosafat, dia menyerahkan seluruh permasalahannya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ini laskar yang sangat besar, saya nggak sanggup, tapi saya percaya Engkau ada bersama-sama denganku. Dan Engkau sanggup menyelesaikan permasalahan ini bagi kami, orang-orang Yehuda, kami umatmu.
kami anakmu, maka dia Bapa yang baik akan berperang bagi saudara. Dan saya beritahukan kepada saudara bahwa seruan untuk berpuasa, artinya mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang berpuasa itu, dia sedang buat sebuah tindakan profetik. Dia sedang berkata begini, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak mampu apa-apa. Puasa itu bukan cuma tahan lapar. Bukan cuma tidak minum. Tapi puasa itu Bapak Ibu sedang buat sebuah tindakan profetik. Anda sedang berdiri dan Anda sedang berkata begini, hanya Engkau yang bisa nolong aku Tuhan. Nggak ada yang lain. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab, berkali-kali dalam Alkitab, ketika satu orang ambil doa dan berpuasa, sekelompok orang ambil doa dan berpuasa, mereka lagi berdosa nih, satu kota berdosa, seperti Niniwe. Tuhan akan hancurkan, bunuh mereka semua. Lalu mereka berpuasa, Tuhan bisa ubah keputusannya. Untuk tidak menghukum mereka, tapi Tuhan mengasihani mereka. Yang marah tuh yang ambil beritanya, yaitu Yunus. Yunus marah, saudara. Yunus marah, kenapa? Karena Tuhan bilang begini, mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Masakan aku harus membunuh mereka? Padahal mereka sudah berdoa dan berpuasa. Bukan cuma manusia. Sampai kambing, domba, bebek, ayam kampung, ayam ras, semua ikut puasa. Dan Tuhan lihat hati mereka, bahwa mereka mau mengandalkan Tuhan. Mereka percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tadi saya katakan bahwa seruang berpuasa, artinya mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. 2 Tawari 16 ayat yang ke-9 berkata begini. Karena ketika Anda doa dan berpuasa sungguh-sungguh, firman Tuhan ini berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kata kuncinya adalah ada orang banyak yang punya hati tapi belum tentu sungguh hati. Yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai dari sekarang engkau akan mengalami peperangan. Wow. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Ingat bahwa ada CCTV-nya Tuhan. Ingat, dalam kegelapan, di saat orang gak lihat, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Melihat apa? Melihat hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Hati yang mau tetap berkata, I believe, engkau bersama-sama dengan aku. Hati yang tidak ragu. Hati yang selalu berkata begini, engkau menjadi bagian dari hidupku. Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Engkau ada di pihakku. Dan aku akan aman. Bapak Ibu dengar, hanya Tuhan satu-satunya sumber segala jawaban. Yosafat tahu bahwa Yesus satu-satunya sumber segala jawaban. Hanya Tuhan satu-satunya sumber atas setiap jawaban, atas setiap persoalan, masalah kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita ada dalam persoalan, dalam masalah, kehidupan kita, apapun kehidupan kita, ekonomi, keuangan kah, anak-anak kah, permasalahan suami istri, bisnisnya, pelayanan kah, Tuhan satu-satunya sumber jawaban. Orang yang suka bertengkar itu karena dia nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Orang yang ngomong sembarangan, ngomong gosipin orang lain, menghakimi orang lain, karena dia nggak sadar bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak Ibu dengar, asal hidup benar, tak perlu kita takut. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, asal saya hidup benar, saya tidak perlu takut. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, asal hidup benar, asal saya hidup benar, saya tidak perlu takut. Alasannya, Tuhan ada di pihak saya. Tuhan ada di pihak orang benar. Dan Dia akan menolong kita. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih malam ini, Engkau ajarkan kami bahwa Engkau ada di pihak kami. Kami ada dalam masalah, ya Tuhan. Kami ada dalam pergumulan, iya. Tapi kami mau lari kepada firman.
Kami mau ambil waktu untuk merenungkan firman-Mu, untuk berdoa, untuk mata kami tertuju kepada Engkau, dan berkata, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sanggup menyelesaikan persoalan kami. Engkau sanggup menolong hidup kami. Asal Engkau bersama-sama dengan kami, maka kami aman. Asal Engkau berjalan bersama dengan kami, maka tidak ada masalah yang kami perlu takut. Karena Engkaulah jalan keluar bagi kami. Tuhan, hamba berdoa, anugerah kebaikan Tuhan turun melingkupi umat-Mu, turun di atas mereka, memberkati mereka, sehingga mereka tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Tuhan, berdoa kepada Priscilla, kita akan menabur, mari kita belajar setiap kesempatan, belajar untuk memberi yang terbaik. Oke, Ibu Hana Robok akan berdoa bagi kita. Shalom, Pastor. Shalom, Ibu, silakan. Ya, shalom semua. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan, yang mengingatkan dan menegur kami ya Bapa di sorga, supaya kami jangan takut dalam menghadapi kehidupan ini, tetapi selalu mengandalkan Engkau Bapa, karena setiap orang yang mengandalkan Engkau diberkati, setiap orang yang mengandalkan Engkau Tuhan berada di dalam jagaan dan kawalan-Mu ya Bapa di sorga, sehingga kami mampu menghadapi kehidupan ini bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kegagahan kami Bapa, tapi dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar itu Bapa termeterai, berakar Tuhan di dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan dan tarikan nafas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa bagi Pastor Luther ya Tuhan yang sudah membawa firman-Mu. Bapa di sorga, Engkau memberi semangat dan kekuatan yang baru, bahkan kesehatan, kemampuan Tuhan untuk dapat berkarya lebih lagi Bapa di tempat di mana Tuhan meletakkan beliau dan keluarga ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang sudah Tuhan Yesus memberkati ya Bapa keluarga besar CKF, keluarga besar Tuhan gereja CKF baik yang ada di Jakarta dan di Makassar, bahkan semua Tuhan jemaat yang ada di dalamnya, baik yang onsite maupun online. Terima kasih Bapa, kami sudah sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan tiba saatnya Bapa kami akan menabur ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Bapa di sorga, Engkau berkati semua tangan-tangan yang memberi ya Bapa di sorga. Oh Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk mengasihi Engkau baik melalui tindakan dan pemberian kami ya Bapa. Karena Tuhan kasih akan Engkau ya Bapa di sorga, maka kami bertindak ya Tuhan untuk belajar memberi kepadamu ya Bapa. Dan biarlah apa yang sudah diberi itu ya Tuhan dipergunakan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan membuka ya Bapa di sorga pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu, baik yang sudah memberi, yang akan memberi, dan yang belum memberi. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya pemberian kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Bapa di sorga, Engkau yang melihat keadaan kami, Tuhan yang memberikan kami hati yang mengasihi, untuk kami dapat mengasihi Engkau Bapa melalui tindakan dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Silakan memberi.